Ha! Ohayo gozaimasu, konnichiwa, Stardust Stream yokoso. Oke, akhirnya bisa recording. Hah? Ya mungkin this is the first time you saw me like this, so just cool down, oke. Oke, untuk hari ini kita akan membahas kembali tentang Resident Evil 8, tapi lebih ke internal ya. Mungkin recording sebelumnya lebih bagus batal karena memang jelek. Diakuin aja jelek. So, we're back here to explain you guys about a mod. Yang pertama, jangan offense ke YouTube-nya, karena gue udah menyinggung satu YouTuber itu Bear Gaming Asia ya. Kalau nggak dia YouTuber Asia tapi YouTuber luar negeri, karena komennya bahasa Inggris semua rata-rata, dan juga dia judul video pakai bahasa Inggris, so jangan offense ke YouTube-nya. Dan juga tolong pahami video ini dari awal sampai akhir ya, karena kalau misalnya kalian potong-potong atau ya langsung komen di bawah ya nggak akan paham gitu loh, karena di sini gue nggak akan membela atau nggak akan menjerumuskan siapa-siapa. Di sini hanya memberikan informasi sejelas-jelasnya supaya kalian tahu gitu loh. So, mengenai mod di Resident Evil 8, banyak banget mod yang sudah banyak dipakai ya, yaitu rata-rata tentang kamera, tentang model juga, yaitu mengganti model ya. Itu sudah sangat lumrah di Resident Evil, sudah sangat biasa banget, bahkan sejak Resident Evil 2 Remake. Nah, kenapa gue nggak sebut Resident Evil 7? Padahal ini pakai RE Engine ya, karena memang satu, dia rata-rata banyak yang nggak suka sama Resident Evil 7, walaupun dia pengguna RE Engine pertama kan, terobosan terbaru Capcom, yaitu engine game yang menggunakan versi mereka sendiri, buatan mereka sendiri, itu RE Engine. Tapi memang nggak terlalu banyak mod yang dipakai Resident Evil 7 kan, karena memang nggak terlalu banyak informasi yang bisa kita dapat juga, dan pada nggak semenarik itulah pokoknya. Karena satu, karakter ya udah gue sebutin sih semuanya, karena karakternya nggak ada yang lama lah, nggak ada yang veteran lah, nggak ada nostalgianya lah, terus first person lah. Nah, mulai tuh Resident Evil 2 rilis kan, karakter Leon, Claire sama si Mr. X kan kayak dibuat ulang ya. Apalagi William Birkin dan mutasinya ya, Ada Wong juga. Nah, itu tuh baru banyak tuh dipakai mod-mod, yaitu mod dari game Resident Evil 2 sebelumnya, yaitu kostumnya dibuat seperti yang dulu punya, tapi versi PS1. Ya you know, kalau gue udah bilang versi PS1, otomatis grafik, gambar semua ya udah PS1. Ya kalian tahu sendiri gambar di PS1 seperti apa. Ya udah diubah seperti itu. Itu contoh penggunaan pertama mod. Tapi kalau misalnya tadi kamu bilang ini penggunaan modnya mengganti pakaian dari yang sekarang, model sekarang ke model tahun 1998. Iya, tapi kan kalau mengganti baju doang kan memang ada mod, bukan ada modnya, ada pilihan khusus ya kan. Kalau udah namatin Leon pertama kali atau Claire pertama kali, kalau nggak salah langsung ke unlock dua-duanya, atau ke unlock satu doang itu klasik kostum. Nah itu memang udah ke unlock, dan kostum-kostum lainnya akhirnya kan ke unlock kan. Ini kan yang gue bilang, kalau misalnya kita menggantinya dengan sesuatu yang tidak wajar. Contoh, Leon cuma pakai celana dalam, Claire cuma pakai pakaian dalam, terus juga ganti karakternya menjadi full kayak PS1, berarti otomatis grafik gambarnya jelek banget ya, kayak gitu yang gue maksud. Jadi penggunaan mod-mod gitu udah mulai sering. Kenapa nggak ada mod kayak gini yang kamera-kamera diputar-putar lah, atau di seret-seret ke bawah? Ada tapi jarang gitu loh makanya. Karena memang kan Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 Remake itu kan menggunakan third person kameranya. Jadi memang kita kan dari pundak, nembaknya juga dari pundak, baru nanti di zoom baru balik lagi kan. Nah, di situ karakternya kan juga udah karakter-karakter lama yang kita kenal, Leon lah, Claire, Ada, Jill, ya, Carlos, ya memang udah punya kepala semua. So nggak ada yang perlu diributin untuk kamera-kamera kan. Nah, di Resident Evil 8 kita kan masih ributin tentang kepala Ethan seperti apa. Masih banyak juga yang penasaran, kayaknya kepala Ethan seperti apa sih. Dibuatlah mode kamera third person. Zong. Malah buntung balanya. Ibaratnya nggak ada model kepala sama sekali. Tapi sekarang udah ada tuh akhirnya. Dibuat ada, atau mungkin emang udah ada setelah namatin ya. Nggak tahu antara dua, atau memang dipakai mod khusus lagi. Karena kan face modelnya udah ada. Jadi di render ke situ, tapi memang nggak ada ekspresi sama sekali gitu loh. Udah ada kepala Ethan kalau misalnya ubah ke mode third person. Terus juga banyak juga mod yang bikin resah gitu loh. Keresahan ini terjadi karena memang ini kan fungsinya kan untuk mengurangi kapasitas RAM yang terpakai dalam game, kapasitas memori juga yang terpakai. Tapi malah kalau dibikin gini, dimodin seperti ini malah kayak gimana ya? Agak ganggu sih. Jujur aja ganggu sih. Contoh,
pada saat penangkapan pertama Ethan. Itu kan Heisenberg jelas banget seperti ngurung Ethan dalam tumpukan besi kan. Tapi ternyata kalau di third personin itu hanyalah sebagian mukanya doang. Karena kan kita kan pakai first person. Which is kalau Resident Evil 8 nggak bisa diubah ke third person. Otomatis first person. First person berarti kan itu sama aja kayak kita melihat sekarang ini kan. Kalian lagi nontonin video ini, itu kan sama kan. Kalian mode first person. Ya kalian ngeliat tangan kalian ya seperti ini. Kalian nggak akan bisa ngeliat pundak kalian, nggak akan bisa ngeliat muka kalian kan. Nah, otomatis di situ untuk mengurangi efek 2D, 3D, CGI dan lain-lainnya, RE Engine itu memang agak berat. Ketahuan banget dari bug yang terjadi. Nah, makanya pada saat Heisenberg menangkap Ethan itu rata-rata yang ditutup besinya itu hanya di bagian wajahnya doang. Sorry, maksudnya di bagian spot-spot yang memang si Ethan itu bakal bergerak, jadi kelihatan tertutup full. Padahal itu hanya sebagian kecil doang tertutup, dan seakan-akan memang Ethan seperti ketutup semua. Kenapa ini dilakukan? Karena memang kita bisa mengaca dari Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 Remake yang memang banyak banget banyak banget bug yang mengganggu banget dalam proses bermainnya. Contoh zombinya entar bisa tembus ini, terus Nemesis yang entar bisa nembus, dan juga banyak banget bug game yang nggak seharusnya ada dan mengharuskan player untuk merestart gamenya. Kalau lu udah save, kalau belum ulang dari awal. Serius, kalau belum save itu ulang dari awal. Terus juga ada item yang lost, terus somehow pengguna senjata yang miss, padahal di situ ada zombie tapi nyatanya kayak nggak ada, gitu loh. Banyak banget bug yang terjadi di Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 karena memang mengincar perfeksionis kan. Dan itu mungkin juga mengakibatkan Resident Evil 3 cenderung lebih pendek durasinya. Jujur gue nonton lagi Resident Evil 3 ya. Mungkin kalau gue main terasa panjang, tapi kalau gue nonton doang memang pendek sih, jujur aja. Agak pendek gitu loh. Jadi kayak nggak proporsional seperti yang ada di Resident Evil 2. Kan kejadian Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 kan kayak barengan, tapi ada kelanjutannya. Mereka jalannya bareng, tapi di akhir nanti ternyata memang Resident Evil 3 itu menjadi event terakhir. Sedangkan si Leon sama Claire sama si Sherry Birkin emang udah lolos gitu. Jadi memang bareng tapi nanti di akhir ada celah sedikit lah. Itu banyak banget bug yang terjadi. Dan juga di situ kan untuk menggambarkan ulang kota Raccoon City. Somehow Capcom seperti membuat detail yang bagus di kota tersebut gitu loh. Yang membuat memang renderannya berat. Gak usah jauh-jauh dari game lah. Dari video aja, film itu di editor, sang editor itu memaksimalkan sebaik mungkin untuk memberikan efek CGI terbaik tanpa embel-embel mengurangi kualitas. Caranya dengan apa ya? Itu kadang mengurangi footage yang ada, meng-cut footage yang ada. Sama hal seperti itu kalau misalnya editor-editor rendah ya, tapi kalau yang tinggi bayarannya mahal ya udah itu lain cerita. Jadi kan kalau untuk game kan memang ini kan dinikmati untuk seluruh kalangan kan. Kalian lihat aja Resident Evil 8 jarang banget ada bug. Jarang banget ada bug. Mentok-mentok ada bug kalau misalnya kita banyak macam-macam. Pakai mod lah, jadi bugnya muncul, wajar. Tapi selama ini yang gue nonton YouTuber Indonesia yang main jarang banget ada bug, serius. Bagus, sudah bagus. Penggunaan Lycan sebagai krocok di sini. Dan juga kalau laki kan jadi Lycan, kalau yang cewek jadi apa namanya lupa, yang bawa pedang itu bagus, akselerasinya semua, pergerakannya bagus. Lycan masih lincah-lincah aja. Varkolak yang peliharaannya Morau ya kalau nggak salah ya, mutasi DNA serigala dimasukin ke Lycan. Nah itu kan kayak werewolf ya jadinya. Itu bagus-bagus aja. Terus optional boss yang ada di pemakaman Donna Beneviento yang di gardennya, terus yang dihadapin Chris itu bagus-bagus aja, optional boss kan itu. Nggak ada bug atau nggak ada apa, mentok-mentok kalau tembus-tembus dikit ya wajarin lah, mungkin memang renderannya berat. Paling renderannya paling berat yang memang benar-benar berat banget itu adalah Castile. Jelas karena Resident Evil 2 dan 3 itu masalahnya juga ada di situ, roaming enemies. Roaming enemies berarti renderan 3D dari si modelnya itu. Kita langsung sebut aja, Resident Evil 2 itu ada Mr. X, Resident Evil 3 itu ada Nemesis, Resident Evil Village itu ada Lady Dimitrescu. Itu tiga-tiga roaming enemies. Bedanya bisa ditembak atau enggak, atau bisa di stun atau tidak. Kalau playernya mau nge-stun, kalau playernya takutan cabut-cabut aja, mau gimana? Kalau misalnya mau nge-stun ya, Nemesis di stun, oke. Terus
Mr. X di stun, oke, bisa diem aja gitu kan. Dalam beberapa detik atau beberapa menit bisa diem aja, otomatis mengurangi renderan 3D kan. Nah, itu udah mengurangi gitu. Tapi beda kita dapat item tambahan. Sekarang Lady Dimitrescu sengaja dibuat gak bisa di stun atau diapa-apain. Jadi memang kita mesti lawan dia, terus menghindari dia. Gak bisa dilawan pada saat itu juga. Ayo, pusing gak kepala? Jadi kalau di kastil itu kan memang konsepnya kita mesti kejar-kejaran sama Lady Dimitrescu, terbukti dengan kelambatannya Ethan itu mengakibatkan tangan kanannya buntung kan. Nah dari situ sebenarnya itu merupakan acuan utama di kastil itu kita nggak boleh lambat, kita harus cepat gerakannya karena Lady Dimitrescu bisa ngejar dan kita ngumpet pun ketahuan karena bodinya gede banget kan dia. Nah kita lari-lari dia bisa ngejar. Nah ini kan ada yang nyoba mod nih atau ada yang nyoba beberapa kamera atau apa. Lady Dimitrescu itu kalau misalnya lagi nge-roaming dia kemana sih? Kalau salah sama kayak Mr. X deh, dulu ada yang nyoba juga. Kalau misalnya kita lagi menghindari Mr. X itu Mr. X benar-benar ngikutin gak sih? Cuman bedanya dulu kan mod kamera agak susah ya, karena kan udah third person. Jadi untuk pakai mod kamera agak susah. Karena ini first person, jadi ada mod untuk third person gitu loh. Nah, third person ini termasuk ke mode spektator. Mode spektator yang seperti kita tahu di game-game itu bisa pergi kemana aja, terbang-terbangan udah kayak hantu bener. Nah, banyak yang lihat tuh, oh di Lady Dimitrescu nih kalau misalnya lagi kejar-kejar sama Ethan kesini nih, kesini. Somehow itu juga bisa merusak game kalau yang memang menganggap itu sebagai hal mengganggu atau negatif ya. Maksudnya asumsi mereka negatif atau mungkin terlalu play along ke gamenya, ya udah itu jadi kayak suatu komentar negatif buat game. Kok malah begini sih, kok malah begitu, padahal itu cuma untuk mengurangi. Niatnya nggak ada niatan apa-apa, cuma buat mengurangi renderan doang karena emang berat. Ya lalu bayangin, Mr. X itu cuma mengelilingi Mansion Raccoon City ya, kantor polisi. Iya, Mr. X itu cuma mengelilingi kantor polisi. Itu pun masih banyak bug. Gimana Resident Evil 3? Yang dimana Nemesis ya, itu udah dipasang scripted aja, roaming enemies dengan scripted area, yaitu kota Raccoon City, itu masih banyak banget bugnya. Yang mengakibatkan akhirnya ya udah segmen Nemesis yang mode manusia, yang mode humanoid itu mesti dikurangi kan. Akhirnya kita banyakkan melihat Nemesis dalam bentuk mode anjing ya, mode mutasi kedua. Mutasi kedua atau ketiga. Kita nggak bisa ngeliat topless Nemesis karena memang mungkin renderannya udah nggak kuat. Mengelilingi satu kota Raccoon City cuy, ngejar-ngejar cewek. Gimana nggak pusing pala? Nah ini kita cuma mengelilingi kastil. Nah untuk mengurangi kesalahannya sama seperti di Resident Evil 3 dan Resident Evil 2 tanpa mengurangi experience game, ya udah dibuatlah cerita. Jepang kan begitu, dibuatlah cerita. Ya udah Lady Dimitrescu mesti mati pertama, menjadi boss fight pertama. Yang menurut gue itu boss fight itu nggak wajar banget atau nggak cocok dijadikan boss fight pertama. Mungkin ada perdebatan juga di sana karena mutasi Lady Dimitrescu ini naga kan, bisa dibilang bentuknya kayak naga. Wah ini epic banget. Tapi disajikannya pertama kali. Nah setelah itu kita malah ngelawan boneka lah, petak umpat lah, terus ngelawan mutasi yang di air lah, yang memang bentuknya jelek lah. Baru chapter selanjutnya Heisenberg kita habis-habisan. Itu yang keren. Jadi memang bos yang keren kan cuma 2 kan. Kalau dalam segi perlawanan, Lady Dimitrescu mutasi jadi naga, terus kejar-kejaran, ngelawan 3 anaknya yang vampir, sama Heisenberg ngelawan soldat dan teman-temannya, terus ngelawan mutasi Heisenberg yang gila ujung buneng, keren banget itu. Tapi Transformers. Nah, tapi malah disajikan yang Lady Dimitrescu itu pertama. Apa sebabnya? Itu mengurangi efek roaming enemies. Kalau kalian lihat optional boss yang gue bilang yang ada di garden atau pemakaman, situ bingung. Pemakaman yang di rumah Donna Beneviento, yang kita kalau nggak salah naruh bunga atau apa ya di situ ya. Ada misi lah di situ pokoknya. Nah, itu optional bossnya itu nggak bisa melewati area, jadi memang udah ada scripted area mirip kayak Nemesis, tapi bedanya ini dalam jangka jarak yang memang pendek ya. Jadi dalam beberapa meter kita udah ngelewatin area, ya udah dia bakal balik lagi itu loh. Nah ini kan memang Korean dan gitu kan nggak terlalu berat. Nah ini Lady Dimitrescu masih satu kastil cuy, berapa lantai? Kastilnya berapa lantai ya? Terus kita mesti ngadepin 3 anaknya dulu. Kalau misalnya kita bebel atau memang nggak tahu mesti ngapain, ya udah kita putar-puterin terus tuh, renderan makin berat tuh, memori kita habis. So memang mod-mod ini nih memang berat sih, jujur aja.
Dan juga untuk penggunaan dalam game, mod-mod ini malah somehow mengganggu. Contoh yang tadi udah gue jelasin ya, kenapa Lady Dimitrescu menjadi bos pertama, itu udah pastilah alasannya karena memang dia roaming enemies. Nah, sekarang mod yang lain yaitu mod dimana pada saat si Ethan dibawa pakai keretanya si Duke, itu ternyata keretanya nggak jalan kalau pasti pakai mode spektator. Tapi kan berdasarkan story itu jalan. Tapi kan kita nggak perlu melihat di depan ya kan. Yang perlu kita lihat karena itu bentuknya masih cutscene kan, yang perlu kita tahu ya udah Ethan abis jantungnya diambil Miranda, dia dibawa oleh Duke menuju ke tempatnya Miranda, selesai. Sebagai orang tanpa jantung yang memang masih melawan boss fight, terus kita akhirnya berbelanja terakhir ke Duke. Misi kita kan seperti itu. Tapi dengan ada mod ini kita malah berspekulasi liar lagi. Oh ternyata Duke tuh begini, oh ternyata Duke, men dia hanya seorang pedagang cuy. Memang konsep awal dia menjadi Lord kelima, cuman ya udahlah. Kan itu kan dulu jadi Lord kelima. Sekarang kan udah enggak, Lordnya cuma 4. Oke, itu untuk mod yang Duke ya. Terus ada lagi modnya Chris. Emang Chris gak dapet? Kena juga cuy, Chris. Pada saat chapter melawan Morrow ya, itu kan ada kita pertama kali ketemu sama Chris setelah penembakan Ethan yang di awal game. Nah, di situ ada adegan dimana Chris itu mendorong Ethan. Nah, dimana Ethan akhirnya tenggelam dan akhirnya berhasil selamat kan, dia peraih kayu dan akhirnya naik ke jembatan. Nah, di situ dia ketemu Morrow juga akhirnya. Nah, sini kalau berdasarkan cerita easy aja. Si Chris ini merupakan tentara veteran yang sekarang menjadi ibaratnya kayak buronan gitulah. Dia kayak udah keluar organisasi kan, berarti dia ibaratnya berdiri sendiri. Kalau dia kena serangan begitu ya gampang aja, dia tinggal berenang, terus ya udah berenang ke darat, panggil anak buahnya, ada mau helikopter atau mobil jemput, selesai. Tapi kenyataannya di game apa kalau pakai mode spektator? Ya udah, memang karakter dia kayak dibikin tenggelam gitu aja, tergeletak di air ngambang gitu. Untuk mengurangi efek area engine ya, which is kita kan nggak ngeliat kan, nggak harus melihat Chris itu kemana kan, karena setelah dari insiden itu kita kan masih melawan Morrow, kita kan nggak harus melihat Chris ini kemana kan. Nah nanti kita ketemu Chris lagi pada saat di chapter Heisenberg yang dia lagi bikin tank, ketemu lagi di situ. Nah di sini kan kita nggak perlu tahu prosesnya Chris seperti apa. Kalau memang mau tahu prosesnya, paling dibuat DLC Chris Journey aja, Chris Journey in Village, buset. Itu baru tuh game Resident Evil tapi berdasarkan perspektif Chris. Nah dibalik mungkin pada saat Ethan dia udah dibekuin mode 2D gitu, gambar dibikin diem. Pada saat Chris baru di motion capture lah, dipasang sebagaimana kalau misalnya Chris itu memang benar-benar berjuang banget untuk selamat dari tabrakan The Morrow itu. Dan juga perjalanan Chris sampai ke akhirnya ke adegan mobil kan, dari tank naik dia ngancurin factory-nya si Heisenberg, yang which is pas itu dihancurin memang gak ada Chris-nya, tapi kan si Heisenberg jelas banget ngomong I'm gonna kill that boulder punching asshole. Itu jelas banget Chris. Memang di ceritanya Chris ini yang menghancurkan factory-nya milik si Heisenberg kan pada saat boss fight. Tapi kan kita gak perlu ngeliat karena kita lagi fokus kan tembak-tembakan. Dengan ada kamera ini kita malah ngeliat ya udah dia hancur meledak jeder. Tapi gak ada Chris-nya. Somehow seperti itu. Apakah mengganggu? Tergantung kita. Kita menanggapinya seperti apa. Kalau misalnya gue lihat dari komen-komen yang memang rata-rata bahasa Inggris, patut di tanda kutip juga kalau misalnya jokes negara-negara itu beda-beda. So, jokes luar negeri sama jokes Indonesia beda. Kadang ada yang gak bisa diterima. So, gue bakal bilang, gue gak tahu itu mereka termasuk jokes atau enggak. Tapi apakah mengganggu di gue? Sedikit. Kalau misalnya mereka nganggap itu serius, mengganggu. Tapi kalau misalnya itu jokes ya, I'm gonna take it as a joke too. Ya udah. Oh ya udah itu yang joke bagus lah. Iya malah kayak gini ya, malah ikut-ikutan. Itu ya, it's a joke. It's a mod joke. Tapi kan tahu sendiri, orang Indonesia kan baperan. Susah jadinya. Orang luar negeri komen gitu, terus kebetulan dia ngerti Inggris atau pakai translatean. Jebret, dilihat nih artinya apa. Oh iya juga ya, spekulasi lagi kayak Ethan hidup, malas banget. Gue malah setuju pendapat Resilor ID yang tentang Ethan masih hidup. Jadi katanya memang kita dikerjai Capcom, di mana di situ harusnya nggak ada si Ethan lewat di akhir ending.
Dan itu Capcom hanya isengin kita karena kita sudah sering isengin dia, isengin mereka dengan menggunakan mod. Ya udah dibikin sekalian lah, nih gue isengin balik nih, Ethan balik, mau apa lu? Ternyata memang kan Ethan itu di story memang udah mati, meledak gitu kok. Nah, ini malah spekulasi muncul lagi, liar lagi, bla bla bla. Termasuk kita kan berspekulasi akhirnya kan. Nah, tapi memang persamaan gue sama Reseller ID yaitu tetap bersikukuh kalau misalnya Ethan itu sebenarnya udah mati di story. Gue juga bersikukuh udah mati, cuman somehow viewers gue menantikan gue untuk pro ke yang hidup, mau gimana tuh? Somehow seperti gue dipaksa buat untuk setuju. Oh, Ethan itu masih hidup, ada di ending. Ethan itu masih hidup, ada di ending. Berapa banyak cuy film yang di ending villainnya masih hidup tapi nggak ada sequelnya? Berapa banyak, itu nggak ada kelanjutan cerita dong. Menceritakan tentang iblis yang ada di bawah tanah. Dia tinggal di bawah tanah. Berarti kan nggak terjangkau manusia dong. Somehow manusia membangunkan mereka. Mereka naik ke permukaan terus meledak di akhir film, jeder. Tiba-tiba anak iblisnya masih ada. Dan sequel filmnya kita nanti-nantikan nggak ada. Apa asumsi kita? Ayo. Itu anak iblisnya masih ada. It's the same case, okay? Resident Evil Village itu udah menjadi ibaratnya gimana ya, bulan-bulanan lah, jokes banget lah bagi penyuka game lah. Apalagi dengan kehadiran mod yang memang developernya membebaskan kita berkreasi dengan mod-mod tersebut. Apakah developernya salah dengan mendiamkan gitu? Enggak, dia lebih nggak peduli dan juga mungkin lebih mendukung kita. Siapa tahu dengan menggunakan mod ini kita nanti bisa jadi developer game, kan kita nggak tahu, potensi manusia kan kita perlu gali. Mungkin dengan hal iseng menjadi sesuatu yang bermakna di masa depan kan kita nggak tahu. Hanya orang-orang skeptis dan juga ortodoks saja yang memang nggak tahu apa-apa tapi malah melarang ini itu. Simpelnya kan seperti itu. So, itu aja penjelasan gua tentang mod-mod yang mengganggu. So, mungkin kalau kalian buka video ini agak clickbait di depan ya. Ya, selamat bagi kalian yang kena clickbait, dan selamat yang udah menonton sampai sini. Berarti kalian sudah mengerti kalau misalnya gue nggak menyerang siapapun, memang gue hanya menjelaskan penjelasan tentang Aria Engine dan cara kerjanya agar tidak memberatkan game lah, tidak terjadi bug ya. Mungkin bagi kalian yang sudah memainkan Resident Evil Village, mungkin berasa juga kalau memang bugnya ini dikit banget, nggak sebanyak Resident Evil 2 atau Resident Evil 3, dan juga chapternya termasuk panjang loh. Perlu kalian catat juga, desa yang ada di Resident Evil Village itu kalian bisa bolak-balik. Jadi memang rendernya full 3D desa. So, makanya Capcom mentitik beratkan kita sebab mereka bilang pada saat wawancara, kalian harus menganggap village ini sebagai karakter juga. Which is village itu kan desa artinya. Desa itu kan latar tempat. Ayo, kenapa di Resident Evil 4 tempat si Sadler itu, yang pedesaannya itu, kenapa dia nggak menganggap itu sebagai karakter? Kenapa malah village ini yang dibilang ini sebagai karakter? Well, gue bisa menjelaskan berdasarkan story dan juga berdasarkan internal. Tapi mungkin story nanti aja, karena memang itu panjang. Ada menyangkut-nyangkut Miranda dan zaman prasejarah. Tapi kalau menyangkut game internal, gampangnya mereka ingin kita sebagai player menghargai cara kerja mereka yang sudah bekerja keras, full render 3D, kita bisa bolak-balik desa tanpa ada bug atau halangan apapun. Tapi kalau misalnya ada bug ya wajar, mungkin spek komputer lu aja yang rendah, atau mungkin ada halangan juga di komputernya pas download, kan kita juga nggak tahu kan. Sometimes kan nggak dari game, bug itu kan datang dari komputer kita sendiri. Nah itu loh, jadi kita memang harus menghargai gitu cara kerja mereka. Makanya dia bilang kalian harus menganggap village ini sebagai karakter, karena memang bisa bolak-balik. Kenapa kastilnya nggak dianggap karakter? Kastilnya gede loh, banyak banget itu dokumen-dokumen yang penting. Terus kenapa yang ruang bawah tanah nggak dianggap karakter lain juga? Karena jadi ada 3 karakter tuh. Itu kan ceremony site kan harusnya jadi karakter juga. Di bawahnya kan ada Megamycete. Malah dibilangnya desanya, karena memang desanya kita bisa bolak-balik. Dari chapternya si Lady Dimitrescu, kita bolak-balik lagi ke desa. Terus abis tamatnya Donna Beneviento, baru kan kita balik ke tengah. Mau balik ke desa bisa. Terus chapter Morrow balik ke desa bisa. Nah mungkin habis dari situ, pas mau ke chapter Heisenberg, kita memang nggak bisa balik karena kan itu udah mau ke ending tuh. Jadi ibaratnya ya udah kita selesaikan di 3 bos ini, bos keempat Heisenberg, terus nanti final boss Miranda, ya udah nggak bisa balik. Makanya itu full 3D render dan juga detail-detailnya masih ada.
dan nggak ada yang blur atau miss sama sekali. Gue enjoy banget walaupun bukan yang bosen karena adegannya cuma jalan-jalan doang, tapi memang kalau ngelihat grafiknya itu bagus. Tempatnya kumuh tapi bagus rendernya, nggak ada yang miss satupun. Malah kita bisa ketemu Lycan cuy di tengah-tengah somehow. Kita bisa ketemu Lycan di desa itu. Memang itu renderannya full banget, bagus. Itu untuk internal. Untuk story kenapa desa dianggap sebagai karakter nanti. Kalau kalian mau silahkan like aja videonya sampai 20. So, segitu penjelasannya. Sampai bertemu di penjelasan selanjutnya. Akhirnya bisa record juga. Oke, bagi yang mau komen silahkan komen. Gue akan selalu menjawab komen kalian kok, santai aja. Bagi yang mau punya pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Kalau misalnya jawabannya singkat atau mungkin gak terlalu panjang ya, gue bakal langsung jawab di komen. Tapi kalau misalnya jawabannya itu panjang dan memerlukan penjelasan seperti ini, gue akan menyematkan komen kalian. Jadi jangan protes kenapa tidak dijawab. Dari awal sampai sini sih memang belum ada yang protes. Tapi kan kita mencegah. Daripada nanti udah ada yang protes duluan, gak enak gue ngomong di komennya. Jadi kasar. So, arigatou gozaimasu and catch you. Bye bye.